Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Nah, jadi hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu tentang kalimat thayyibah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Nah, jadi kita akan membahas apa itu kalimat thayyibah. Jadi, apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Nah, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Jadi, kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat thayyibah sebagai bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini kita akan membahas 3 kalimat thayyibah, yaitu Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, yang pertama adalah Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Jadi, Allah itu suci dari segala kekurangan. Artinya, Allah itu sempurna. Allah itu sangat sempurna ya. Sehingga dengan kesuciannya, Allah dapat menciptakan alam yang begitu indah dan mempesona. Nah, jadi kita harus sering mengucapkan kalimat Subhanallah. Karena itu merupakan kalimat tasbih. Semua makhluk yang ada di dunia ini, baik di langit maupun yang ada di bumi, semua bertasbih kepada Allah. Jadi, kapan waktu mengucapkan Subhanallah? Nah, yang pertama itu saat melihat keindahan alam, seperti laut, gunung yang tinggi, semua hal-hal yang indah tanpa ada campur tangan manusia. Nah, yang kedua, saat melihat hal-hal yang menakjubkan. Nah, seperti petir dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga, yaitu berzikir setelah salat fardu. Jadi, ketika kita sudah salat fardu, itu kita ada berzikir. Kita mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali. Nah, kemudian yang keempat, yaitu ketika mendengar seseorang mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Allah. Nah, kalau ada yang mengatakan Allah itu butuh makan atau tidur, maka kita harus mengucapkan subhanallah. Karena Allah itu suci. Allah itu tidak butuh makan dan tidak butuh tidur. Ya, Allah suci dari semua kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dan yang kelima, yaitu saat mengingatkan imam sholat apabila ada kesalahan di dalam sholatnya. Nah, jika imam melakukan kesalahan, maka kita sebagai makmum harus mengucapkan subhanallah sebagai tanda mengingatkan kepada imam kalau ada kesalahan di dalam sholat. Nah, itu tadi waktu yang tepat untuk mengucapkan subhanallah. Jadi, kira-kira apa yang akan kalian ucapkan ketika melihat petir, pantai, dan gunung yang tinggi? Nah, tentu saja kita harus mengucapkan subhanallah. Baik. Nah, yang kedua yaitu kalimat thayyibah Masya Allah. Nah, Masya Allah artinya yaitu atas kehendak Allah. Nah, Masya Allah diucapkan ketika kita melihat kejadian yang indah atau menakjubkan. Namun, dalam keindahan itu sudah ada campur tangan manusia di dalamnya. Maka kita harus mengucapkan Masya Allah karena semua itu dapat terjadi atas kehendak Allah.
Nah, kapan waktu mengucapkan Masya Allah? Yang pertama, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan seperti masjid megah, gedung, perkantoran yang sangat tinggi, sekolah yang cantik, taman bunga yang indah. Nah, semua itu adalah buatan manusia, tapi itu tidak bisa terjadi kalau tidak atas kehendak Allah. Maka kita harus mengucapkan Masya Allah, karena semua itu dapat terjadi karena atas kehendak Allah. Nah, kemudian ketika melihat sesuatu di luar perkiraan kita, seperti kejadian yang baik ataupun yang buruk. Contohnya, bertemu teman lama. Nah, kita bisa bertemu dengan teman lama itu karena kehendak Allah. Kemudian melihat perampok dan lain-lain sebagainya. Semua terjadi atas kehendak Allah. Nah, kita harus membiasakan diri mengucapkan kalimat Masya Allah. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Hal itu sebagai bentuk doa agar kita selalu diberikan yang terbaik. Nah, coba kita melihat ya, ketika kita melihat masjid yang megah, kemudian perkebunan yang indah, taman bunga yang indah, kira-kira apa yang harus kita ucapkan? Nah, tentu saja yang harus kita ucapkan adalah Masya Allah. Nah, selanjutnya yaitu kalimat Thayyibah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu tidak ada yang dapat menandingi kebesaran Allah. Nah, apa buktinya? Nah, buktinya adalah seluruh alam semesta, langit dan bumi mampu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan waktu pengucapan Allahu Akbar? Pertama, ketika melihat bukti kebesaran Allah. Kemudian ketika azan ada kalimat Allahu Akbar. Ketika sholat ada yang namanya takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Kemudian ketika kita berzikir setelah sholat, kita berzikir Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Nah, kita harus membiasakan ya mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Agar kita terhindar dari sifat sombong. Karena segala apa yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa merasa besar. Kita ini hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga anak-anak di rumah lebih giat lagi belajarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.